Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa wala wa ba'd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa wala wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanahyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وهو أصح الكتب بعد كتاب الله كما قال أهل العلم في الآفاق كلها عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يؤتيه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah jemaah membawa Al-Quran yang dimuliakan Allah SWT, sila ngirim ya barang-barang syukur kepada Allah SWT, syukur dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, syukur dengan jawarih, dengan perbuatan-perbuatan, dengan anggota badan, salah satunya yaitu dengan hadirnya yang peluru dalam majlis yang mulia niki merupakan salah satu bentuk syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur harga telur, syukur dengan hati yang peluru, yaitu dengan ma'rifatullah, dengan betul-betul mengenal Allah, betul-betul tunduk kepada Allah, dengan ilmu, dengan amal, dengan hati yang tulus dalam seluruh ibadah. Kemudian sila ngiring yang berumur dalam bulan yang sangat-sangat mulia, bahasa Wahab Al-Munabbih dalam sikit riwayat ini, jami'u anhari dunia tazuru ma'a zamzama fi syahri rajabin ta'ziman bidzalika syahr. Selaku kokoh, selaku air, selaku air arah ini dunia ini, selaku ziarah jum ni ke Makkah, selaku ziarah jum sumber mata air Zam-Zam hak ini Makkah. Kemudian lalu ziarah bulan Rajab ta'ziman bidzalika syahr, sehingga hak memuliakan bulan Rajab itu. Air doang hendak berdiri akal, air doang hendak berperintah untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan insya Allah SWT, atau bahasa fikih bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang diberi tanggung jawab untuk berbuat baik saja, untuk memuliakan bulan Rajab disuruh untuk ziarah oleh Allah SWT pada bulan Rajab ke Makkah Al-Mukarramah, yaitu di tempatnya Zam-Zam yang mulia. Maka yang tunggu niki dalam bulan yang mulia niki, sila ayat perbaiki amal, ayat perbaiki niat, ayat perbaiki hati yang penunggu dalam mengarungi lautan kehidupan niki. Sehingga yang penunggu bahasan Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Ar-Ruh, kematian yang penunggu niki min a'zamil farah, menjadi seagung-agung, seindah-indahnya kebahagiaan
sehingga yang belum melainkan bulan Rajab betul-betul memuliakan bulan Rajab. Kemudian yang kedua, sila yang perbanyak sholawat, yang perbanyak mengingat-ingat yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini manusia paling kangen yang sungguh, bahkan lebih kangen isi ingat yang sungguh nesa. Paling dengan hak kangen yang sungguh di atas dunia ini adalah yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau berbintang balas cinta yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sungguh ini, yaitu dengan banyak-banyak mengingat beliau dalam sholawat kita. Lamun bau kasan para ulama dari kitab Sa'adatul Darain hatakan saya isi saya Yusuf An-Nabhani paling seketik yang sholawat yang tunggu niki bilang dulu niki adalah 300 jumlah 300 bilangan sholawat niki paling ketik ini. Mudah-mudahan dengan sholawat yang tunggu niki menjadikan yang tunggu niki lemak terkenal isi yang mulia baginda Rasulullah SAW, sehingga yang tunggu lemak yang terpemenang isi yang mulia baginda Rasulullah SAW di Telaga Kautsar. Langsung isi tangan yang mulia baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya yang tunggu insyaallah ya lanjutan pengajian kitab Al-Imam An-Nawawi yaitu Bustan Al-Arifin, faslun fi haqiqatil ikhlas was-sidqi, pasal mengenai hakikatnya keikhlasan dan sifat sidq yang merupakan kamalul ikhlas, yang merupakan kesempurnaan ikhlas yaitu as-sidq. Warwina Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu qala, teriwayatkan dari seorang sahabat aran Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah bin Yaman ini salah satu julukan bahasa ulama ahli sirah, ahli sejarah, sebagaimana di dalam kitab Tusudul Ghabah, kitab yang khusus berbicara tentang para sahabat Nabi. Kemudian juga dalam kitab Tarikh Tabari yang ditulis oleh Imam Tabari, salah satu julukan beliau adalah Sahibu Sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menyimpan semua rahasianya Nabi. Niki seorang sahabat pasangan niki Al-Hudzaifah atau Hudzaifah ibnul Yaman. Bahasa beliau bercerita di murid-murid dan para tabi'in, layak batur-batur pada zaman Nabi, enggak ada ketuan hasolah-solah doa. Nabi zikir hasolah, Nabi zakat hasolah, berminta zakat hasolah, berminta puasa hasolah. Di dalam ketuan lagu-lagu dia pesan Hudzaifah ibnul Yaman, dia ketuan hasolah-solah, hal ngelengek ketuan. Sedia ketuan, hal ngelengek. Nabi ciri-ciri dengan munafik, Nabi ciri-ciri ahli neraka, Nabi hak lamun gawe pasti tamu neraka, enggak muka tuan hal ngelengek. Adik kembe, adik gama, endek gawe hal ngelengek. Sehingga bahasa para ulama, satu-satunya sahabat Nabi yang mengetahui orang-orang munafikun, orang-orang yang memusuhi Nabi pada zaman itu, satu-satunya orang yang mengetahui secara keseluruhan selain yang mulia baginda Rasulullah SAW adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Ini Hudzaifah ibnul Yaman yang meriwayatkan hadis ini. Qala beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ikhlas ma huwa. Tiang usul yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kena ikhlas nikah. Nabi hak keparan alam ikhlas nikah. Faqala maka Nabi bersabda, sa'altu Jibril 'anil ikhlas ma huwa. Tiang masih berketuan, Jibril, dia sini dorong berketuan, Hudzaifah bin Yaman. Tiang masih berketuan, Jibril. Apa hak keparan ikhlas nikah? Faqala maka Jibril menjawab, Jibril berkata, sa'altu Rabbal Izzati anil ikhlas ma'hu. Tiang masih berketuan, bahasa Jibril berketuan ini Rabbal Izzah,
Tuhan yang Maha Mulia, Nabi kena ikhlas mikir. Faqala, maka Allah berfirman, sirrun min asrari, ikhlas mikir adalah sirrun, satu rahasia dari rahasia-rahasiaku, istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu, yang saya letakkan, yang saya titipkan di dalam hatinya hamba-hamba yang saya cintai. Jadi ringkasan hadis niki, hak pertama ialah hadis qudsi. Nabi aran kepada niki hadis qudsi. Nabi dengan hadis qudsi niki, Nabi bila ganti hadis-hadis yang lain. Hadis qudsi niki lalu serius redaksi niki, lalu serminan marak baru niki hadis hak teriwayatkan isi Nabi melalui malaikat, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril meriwayatkan atau bertanya atau mendapatkan hadis niki langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mirip Al-Quran. Lalu dalam hadis lain, hadis yang bukan hadis qudsi niki langsung dari Nabi, langsung dari Nabi tanpa melalui perantara Jibril alaihissalam. Lalu dalam hadis qudsi niki melalui perantaranya malaikat penyampai wahyu, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril mendapatkan wahyu niki berupa hadis niki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki persamaan dengan hadis biasa, pada dan hadis. Lalu gambar kepala dalam qudsi bila marah baru niki. Lalu hadis tanpa melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Niki hadis yang bukan qudsi. Kemudian Nabi persamaan dengan Al-Quran, hadis qudsi niki persamaan niki pada dan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Terus Nabi bila kaca Al-Quran, lalu Al-Quran lafaz kaca makna niki harus langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh diubah oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki Al-Quran. Jadi lafaz yang kita baca niki lafaz yang memang asli sesuai dengan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada yang mulia baginda Rasulullah, yang malaikat Jibril niki dapatkan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki Al-Quran. Jadi lafaz Al-Quran niki dia tukar-tukar. Aku min malaikat Jibril berdengar, ia tu sampaian yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki Al-Quran. Lafaz kecil makna diganggu terubah baik oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baik malaikat Jibril alaihissalam. Akan tetapi lagu hadis qudsi niki disampaikan oleh Allah SWT kepada malaikat Jibril, kemudian dari malaikat Jibril kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW. Lalu lafaz dan niki kanggo terubah isi yang mulia baginda Rasulullah SAW. Lafaz dan niki sesuai dengan lafaznya yang mulia baginda Rasulullah SAW. Lalu secara makna tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Al-Quran secara makna maupun secara lafaz niki harus sesuai dengan yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dalam hadis qudsi niki tidak harus sesuai lafaz yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam, tapi tidak boleh keluar dari makna yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Niki dengan hadis qudsi, hadis yang tunggu membaca baru niki. Kemudian hal kedua, Sa'altu Rabbal Izzah, bahasa malaikat Jibril, tiang berketuan Tuhan yang Maha Izzah. Izzah niki di dalam bahasa Arab memiliki beberapa arti. Al-Izzah salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran atau dalam Asma'ul Husna tersebut Al-Aziz. Lalu baca Asma'ul Husna ini kan ada sifat Allah Al-Aziz. Nabi kan Al-Aziz niki. Hal pertama bahasa ulama, alladhi yaghlibu fi mulkihi, dengan hak menang
Din yak kalah-kalah ini kerajaan. Di kerajaan Allah niki, kerajaan Allah niki Maliki Yaumiddin, Zat yang maha raja, Zat yang maha menguasai pada hari pembalasan. Niki kerajaan Allah SWT. Kerajaan Allah SWT niki akan tampak, betul-betul tampak, kata para ahli tafsir, yaitu ketika tiang peluru niki dihisab oleh Allah SWT, yaitu yaumul hisab, pada hari hisab niki. Baru tampak niki kerajaan Allah SWT dengan sehakikat-hakikatnya kerajaan, dengan sebenar-benarnya kerajaan. Lalu nanti dia tampak lalu penuh dengan ngaku rajin, penuh bau ngaku berpuasa. Lalu lemak niki yaumul hisab, pada hari hisab, maka disitu akan tampak kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga selapu bahkan orang kafir akan mengatakan alhamdulillah. Orang kafir ini dalam satu tafsir mengatakan alhamdulillah, padahal tertentu untuk neraka. Lagu Nabi bahasa dengan kafir ini alhamdulillah. Kemudian saya tampak niki kerajaan Allah SWT, bagaimana hikmahnya Allah SWT, bagaimana keadilannya Allah SWT. Sehingga dengan kafir niki berhidup batur, wah cocok, tiang puluh kita menerangkan wah cocok. Dedek ke usul-usul malik Allah SWT wah cocok, sangat-sangat cocok. Ini dengan kafir. Wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Ini salah satu tafsir ayat baru ini. Kemudian makna aziz atau makna izzah yang kedua bahasa para ulama adalah sesuatu yang sangat sulit, sebagaimana di dalam firman Allah SWT, wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz, dan tidaklah sulit bagi Allah untuk menakdirkan sesuatu. Berarti aziz bahasa para ulama di tafsir secara lughah, secara bahasa ini bermakna sesuatu yang sulit untuk dikalahkan, sulit untuk segala-galanya. Kemudian makna aziz hakikat dulu bahasa para ulama an-nadir, sebagaimana di dalam perkataan orang Arab, izzatul wujud, sesuatu yang sangat-sangat langka. Lamun niki langka, barang-barang yang dunia niki langka, kira-kira mahal atau murah niki. Lamun nani musim nabi, musim dure, kira-kira dure niki mahal atau murah nani? Masih mahal, berarti memang musim lalu berarti. Lalu kita tutup musim bunduran masih mahal. Jadi sesuai dengan contoh lagi, bunduran kan musim lagi, bunduran itu kira-kira mahal atau murah ini? Murah. Kemudian kan penuh. Maka zat Allah SWT secara lughah, secara asmaul husna, secara nama-nama yang indah, bernama Al-Aziz, zat yang maha langka, bahkan tidak ada duanya. La mithla lahu, tidak ada yang semisal, tidak ada yang serupa dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikilah salah satu makna Al-Aziz. Nabi berketua niki isi Huzaifah ibn Yaman, baginda Rasulullah SAW. Nabi menusulan niki adalah apa kena ikhlas niki. Nabi kena ikhlas niki membahaskan pada pertemuan niki ada dua tempat pertemuan niki. Nabi kena ikhlas. Nabi bahasa dengan kursi niki sirrun min asrari, salah satu rahasia dari rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istawda'tuhu qalba man ahbabtuhu, yang saya letakkan, yang saya titipkan di dalam hatinya hamba-hambaku yang saya cintai. Maka orang yang bisa ikhlas niki hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara doa yang terbaik kata para ulama dalam riwayat adalah doanya Nabi Daud alaihissalam, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, ia minta kepada engkau hubbaka, cintamu. Kata para ulama, hubbaka ini ada dua makna. Makna pertama, hubbaka dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga
mungkin tiang pelumur ini akan mencintai Allah SWT kecuali kalau tiang pelumur ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang ulama ketika tahajud lu mengatakan, Allahumma inni as'aluka bihubbika ilayya. Ya Allah, tiang ini pelumur ini dengan sebab cinta pelumur bertiang. Bukan dengan si ulama lain. Ketuan terus kempen berdua marah nikah. Kempen berdua marah nikah. Bukankah seharusnya kita berdoa, Allahumma inni as'aluka bihubbi ilaika. Ya Allah, tiang ini dengan sebab cinta tiang itu. Maka ulama pertama jawab paling kena anja dengan sebab cintanya Allah dan tiang. Kemudian dengan nikah ini mungkin tahu tahajud semalam suntuk, ini mungkin tahu tunggu dari majlis ta'lim marak niki, kecuali hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang tunggu niki termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi yang mau. Maka diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dalam kitabul adab niki dari sepuh sahabat ta'aran Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, idza ahabba Allahu 'abdan nada Jibril. Lamun Allah SWT mencintai seorang hamba, maka Allah SWT akan memanggil Jibril, antepuk Jibril. Nabi bahasa kepada Allah SWT, inna Allah yuhibbu fulanan fa'hibbahu. Sesungguhnya Allah SWT mencintai amat kesek. Amat kesek contoh begini, ayat amat kesek boleh ngambil lagu kita ayat amat kesek ini nama berkata dari Paman Hamdi. Inna Allah yuhibbu fulanan fa'hibbahu. Sesungguhnya Allah mencintai amat kesek, maka cintailah amat kesek ini ke wahai Jibril. Yudin katanya Jibril alaihissalam. Fayuhibbahu Jibril, maka malaikat Jibril mencintai orang itu. Fayunadi Jibril fi ahli sama, inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Kemudian setelah nikah, malaikat Jibril mengumumkan di langit. Nabi mengumumkan, inna Allah yuhibbu 'abdan fa'ahibbuhu, inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Wahai penduduk langit, Nabi Allah sampun cinta, sampun demen jo amak kesik. Muslapuan harus demen ini. Niki pengumuman saya, pengumuman malaikat Jibril. Setelah ini Nabi tummayu qawlahu qabul fil ardh. Kemudian Allah letakkan qabuliyah, Allah letakkan kemakbulan untuk amak kesik nikah di atas dunia ini. Niki ada 3 cinta. Basim Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Cinta yang pertama niki ialah hubbul ilahiyyun. Niki cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal kedua, cinta hal kedua niki adalah hubbul ruhaniyyun. Cintanya para malaikat, cintanya ahlus sama. Berbeda dengan cintanya para malaikat, ulama terbagi dua dalam menafsirkan cinta para malaikat dalam hadis ini. Ulama pertama berbahasa malaikat ini lapuan, ini ujung langit pertama sampai ke ujung langit itu lapuan yang istighfar untuk dengan mikir. Yang mintakan ampun untuk orang yang dicintai oleh Allah SWT tadi, yang mendapatkan pengumuman tadi, amat kesik baru itu. Selapu malaikat ya istighfar untuk ini. Sedangkan dalam riwayat yang sahih dikatakan ini, makhluk Allah paling penuh ini adalah malaikat. Lebih penuh isi 4 hak. Bilang jalur beri, bilang jalur berjual, lalu jadi penjual, bilang jalur berbau, lalu jadi nelayan. Pokok paling penuh dalam pengalahan jumlah malaikat ini di antara makhluknya Allah SWT. Niki menurut pendapat yang paling tahqiq oleh para ulama. Mungkin ya, mintakan ampun untuk orang yang dicintai oleh Allah SWT baru ini.
tinggi adalah hubbun rohaniyun, yaitu cintanya para malaikat, cintanya orang-orang yang tinggal di langit sana. Kemudian ulama kedua yang berkata maksudnya dicintai oleh malaikat adalah nanti ketika rohnya dicabut, sebagaimana di dalam kitab Tadhkiratul Qurtubi yang ditulis oleh Imam Qurtubi Al-Maliki, lemak lamun tercabutnya roh isi desida Allah SWT yang terjauh ini suatu tempat aran Al-Bayda. Al-Bayda sesuatu yang putih, tempat yang warnanya putih cemerlang, mutara dengan melewati dari para malaikat. Selaku malaikat itu bertahun doang dengan itu. Kemudian saya lain wantak pengumuman malaikat Jibril. Ni amal kese wantak kecintai si Allah SWT. Mula pu'am ini harus cinta lisik seluruh penduduk langit. Sehingga ketika terjauh roh ini di tempat bernama Bayda ini, lapu dengan kenal, lapu dengan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini nama kesi halai, aku memenuhi lapu ang kenal, mulia pun lalu juga tahu aran al-Bayda ini. Ini menurut tafsir harga telur. Kemudian harga telur, cinta harga telur hubbun tabi'iyun, yaitu cintanya orang-orang iman kepada dia, cintanya orang-orang yang tinggal di muka bumi ini kepada dia. Sebagaimana Atha bin Abi Rabah, seorang ulama, Atha bin Abi Rabah, secara fisik tinggi bahasa ulama ini kitab-kitab tarikh, sebagaimana tarikhnya Ibnu Katsir. Atha bin Abi Rabah ini ulu doang ini marak keneker si potek, marak keneker potek, terus perang, terus ampuru dia belum pelik apa pokok nama tersebut marak kedit toko dari kursi silangnya yang jadi kitab niki. Lalu Atha bin Abi Rabah niki bahasa ulama, bahasa dengan Mekah merupakan Sayyidut Tabi'in, pimpinannya para tabi'in, pimpinannya ulama Mekah. Sehingga dalam musim haji darat kanggo bertakwa, darat kanggo mengeluarkan napera niki keterangan-keterangan haji, pirang tahun haji, pirang tahun wukuf, perempetan, darat kanggo manasik lah, darat kanggo manasik kecuali Atha bin Abi Rabah. Darat ulama kanggo berhasil kecuali Atha bin Abi Rabah. Kemudian wa yudha'u lahu qabul fil ard. Saya Allah terdiri cinta makhluk isi Allah SWT. Saya pengumuman baru ke langit. Lai arasul ulama masih ada Abdullah bin Mubarak sezaman kerja Khalifah Harun al-Rashid. Lalu datang juga niki Baghdad. Beliau tinggal di orang asli Marwazi. Lalu datang juga Baghdad. Niki selaku hailik kerajaan Harun al-Rashid niki sampun ini tercampur lagi. Niki alhamdulillah mau baca hadis pakai niki, mau baca hadis pakai, kemudian mau dengar hikmahnya para ulama, kalamnya para ulama. Basan Fatah Al-Mursili dari kitab Al-Manhaj As-Sawi ala Tariqati Al-Ba'lawi, beliau berkata murid-murid, alaysa al-maridu idza muni'a 'an al-ta'am wasyarab wad-dawa' yamutu, qalu bala. Lamun dengan hak kira-kira bahasa, kira-kira lamun dengan sakit ni ke ndek teping mangan, ndek teping ngenam, ndek teping oat, ya untuk kira-kira mati na tunjuk. Qalu bala. Murid-murid terberkata tentu wahai guruku, tentu wahai guru kami yang mati. Kadzalika al-qalbu idza muni'a min al-hikmati wal 'ilmi thalathata ayyam yamutu. Begitu juga dengan hati niki, kalau tidak disirami dengan ilmu dan hikmah selama 3 hari pasti akan mati juga. Maka alhamdulillah yang berumur niki hadir dalam majlis ilmu, hadir dalam majlis hikmah seperti ini. Mudah-mudahan hati yang berumur niki hati dicintai oleh Allah SWT, hati bercahaya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sehingga
dengan bahasa Sayyidina Abdul Abbas dalam sekian riwayat ini, inna lil hasanatu diya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa ziyadatan wa quwwatan fil badani wa ziyadatan fil rizqi. Dengan hak berbuat kebaikan termasuk majlis ilmu niki yang penting, macam-macam kebaikan. Di antaranya bahasa Sayyidina Abdul Abbas, hak pertama niki dia fil wajhi, kecemerlangan di wajahnya akan tampak gagah ganteng, akan tampak engas minimal nilai jurus senina semamu. Okay? Hak kedua antabi nabi wa nuran fil qalbi, cahaya di dalam hati. Hak kedua niki wa quwwatan fil badani, antabi kekuatan di dalam badan, sehingga penyakit-penyakit yang terdapat hisik dari segi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Hak keempat, wa ziyadatan fil rizqi, akan ditambahkan rezeki oleh Allah SWT. Mudah-mudahan yang sungguh ini rezeki bertambah, rezeki bertambah barakahan, bertambah jumlahan, bertambah kemain, bertambah nikmat Rabbana. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terakhir niki berlajar ya sudut yang tunggu niki adil, yang tunggu diri yang tunggu awak, yang tunggu niki juga sida Allah Subhanahu wa taala. Lain zaman lain niki cerita di para ulama, ada seorang mujahid tiap tahun berjihad. Arab pengumuman, mungkin dia balik, mungkin dia berjihad. Arab pengumuman, anak juga pasukan Islam ini wajah lalu berjihad. Jadi pengumuman ini, bukan kebetulan senina dengan berikhtiar, mungkin anak. Lalu si dah berjihad, si mengharap pahala dari jihad ini ke mempesek tiang senina. Berpesik latihan senina. Nanti berpesik berdua. Ya Allah, tiang titip kandungan bayi arah ini dalam kandungan senina tiang ini yang melalui jihad. Setelah berpesik kandungan senina ini, bertahun-tahun akhirnya menang pasukan Islam oleh Jembat Madinah, terus ketanti ini batur-batur ini Jepang Madinah, ketanti terus ke barat. Itulah ya Abdullah niki senina wafat, jauh kandungan milu wafat tu. Muka tukak lain. Lalu si aneh mungkin ajaib pun. Uni dengan niki setiap malam Jumat niki arah cahaya taik di langit ini kubur senina niki. Nangis. Padahal menurut jauh boleh perang. Dia sekitar bulan kekait ni, kekait soal ini. Kasih orang macam rule, emas perak macam rule ini. Akhir malam Jumat datang, si penasaran lalu dikubur. Menanti bertemu dia udah cerita dengan atau sekitar gosip doa. Isin udah patian. Menanti ternyata betul. Isi penasaran membongkar kubur mikir, membongkar ternyata seni yang sampul dari turun berulang. Lalu anak mikir masih terus seninya dikira amade susu doang, ampun dengan piaran itu susu. Lalu halai jawab si doang, air membalik anak mikir muncul di atas. Pas sejauh di atas ni tiba-tiba ada suara di langit. Ada kenal orang hati suara tanpa rupa. Abdullah layak pasnya lalu berangkat lalu jihad. Enggak amun sudut, enggak amun titip tanah jom doa. Enggak titip senina. Seandainya titip senina layak, tentu dia akan menjaga senina ini. Kayak jaga orang senina. Mudah semua ulama tidak cerita niki tahu penting dengan niki menitipkan hatinya, menitipkan dirinya, menitipkan
menitipkan anaknya, menitipkan keluarganya, menitipkan apa saja nikmat Allah SWT yang diberikan kepada dia, kepada Allah SWT, sehingga kenikmatan-kenikmatan dikit ditambah jumlahnya, ditambah barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir baru ini yang terakhir tetuk nih. Dia agak sedikit lagi. Tetuk ini yang terakhir. Baru kayaknya tentang pesan untuk mengirahkan harap dengan bersedekah cendol akhir ini, harap dengan berdoa ini bahasa amanah ini, insyaAllah ya Tuhan. Mudah-mudahan cendol ini menjadi asbab lemak yang tebing sungai-sungai susu, sungai-sungai madu, sungai-sungai khamar, sungai-sungai arak, sebagaimana di dalam Al-Quran ini. Ada 3 jenis minuman yang akan diberikan oleh Allah SWT kepada penduduk surga. Di antaranya susu, kedua madu, ketiga arak. Mudah-mudahan cendol ini berubah menjadi 3 sungai ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam satu dikatakan, "Dawu marghotun bis-shadaqah." Obatilah penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Mudah-mudahan dengan sedekah cendol ini seluruh penyakit-penyakit hal zahir, hal batin, hal nampak tidak nampak disembuhkan oleh Allah SWT, baik yang sedekah maupun yang minum atau yang menerima sedekah ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat.